menggunakan sebetulnya yang mengekstraksi handphonenya Vina itu sebetulnya tim sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega dan akhirnya membuka ekstraksi handphonenya Vina, bukan handphonenya Widi. Perihalnya mengenai sah atau tidaknya ya handphone yang disita oleh Polda Jawa Barat. Nah, alasan pihak Polda Jawa Barat mengatakan bahwa masih tetap digunakan untuk DPO yang masih ada 3. Nah, sama juga kan mau nyari setan goib gitu, nggak ada. Orangnya nggak ada, mau cari kemana? Mereka ini ada nggak sih rasa malu, rasa ingin menjaga nama baik polisian? Ya jangan sampai mereka ini seperti ngomong tidak ada pertanggungjawabannya. Tapi permasalahannya kalau kita bertemu dengan penegak hukum yang ya seenaknya aja ngomong, sesukanya aja melakukan tindakan, ucapan, nah ini kita repot. Walaupun kita nasihati ya tentang masalah perbuatan ini akan mengandung masalah, akan berakibat dosa dan lain sebagainya, mereka tidak bisa mendengar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Oke, seperti biasa, saya akan membawakan berita-berita viral, update dan panas tentunya. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja simak video berikut ini. Hai Lewanas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombret lu, hahaha. Yang saya ingin tanya adalah Mas Irwanto dan kawan-kawan ini melakukan pra-peradilan. Apa itu sebenarnya? Ini kan kasus Vina ada PK. Kok sampai mengajukan pra-peradilan itu mengenai apa? Ya, perihalnya mengenai sah atau tidaknya ya handphone yang disita oleh Polda Jawa Barat. Oh, jadi kaitannya barang bukti yang disita, betul. Itu yang digugat. Iya. Jadi, kenapa itu digugat? Jadi begini, PK yang diajukan memang ada kaitannya nih. Jadi PK yang diajukan ini selalu dibantah oleh jaksa dengan alasan jaksa mengatakan bahwa Novum itu adalah barang yang seharusnya 2016 dulu ada. Namun tidak ada. Belum digunakan. Tapi seandainya barang itu digunakan, maka akan mengubah putusan. Itu syarat dari Novum. Nah, ternyata pakar-pakar hukum menilai Novum itu ternyata adalah handphone. Karena memang 2016 memang sudah ada handphone itu. Handphone itu milik siapa? Nah, handphone ini adalah milik dari terpidana. Dari kan terpidananya banyak. Ada 8. Jadi handphone itu ada yang sekarang ini ada 6. Yang 2-nya milik Eki dan Vina. Itu sudah diambil oleh keluarganya Eki dan Vina. Tinggal 6. Nah, 6 ini sekarang Eki Vina kan korban ya? Vina korban. Itu sudah dikembalikan handphonenya? Sudah dikembalikan kepada keluarganya. Tapi yang terpidana? Yang terpidana belum. Disita? Disita. Padahal udah terhukum, kenapa masih disita? Nah, alasan pihak Polda Jawa Barat mengatakan bahwa masih tetap digunakan untuk DPO yang masih ada 3. Nah, jadi digunakan untuk kepentingan DPO yang berjumlah 3 orang. Nah, jadi ini ada terpidana sudah 6 orang. Masih 3 lagi yang diduga juga terpidana. Bukan terpidana, terdakwa DPO. Sehingga handphone ini masih berada di tangan kepolisian. Lah, untuk apa digugat kalau begitu? Nah, permasalahannya 3 DPO ini, yang kedua pihak kepolisian sendiri sudah menyatakan dihapus. Dari 3 DPO? Dari 3 DPO, 2 katanya fiktif. Fiktif ini menurut dari pihak kepolisian ya yang sudah disampaikan di media nasional, diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa 2 nama Andi dan Dani ini adalah fiktif. Kenapa fiktif? Karena dari keterangan mereka terpidana ini asal sebut katanya. Jadi mereka ini asal sebut aja namanya Dani dan Andi. Nah, sehingga dihapuslah 2
DPO. Tinggal satu. Oke. Nah, satu DPO ini yang sangat diyakini oleh Polda Jabar ini adalah namanya Peggy alias Perong. Oh, yang pernah tukang apa itu? Kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Nah, pihak Itu kepolisian berkaitan, kuli bangunan. Nah, iya, jadi pihak kepolisian meyakini nih, meyakini yang namanya Peggy Perong ini ialah Peggy Setiawan. Oh. Sehingga dia ditangkap dan ditahan. Oke. Nah, begitu diajukan upaya pra peradilan, ternyata Polda Jawa Barat kalah. Salah tangkap. Salah tangkap. Lu. Akhirnya habislah 3 DPO ini. Sudah gak ada DPO. Sudah tidak ada DPO lagi. Terus untuk apa itu handphone ditahan? Untuk apa itu handphone? Oh, itu yang digugat. Itu yang digugat. Oh iya. Isi gugatannya apa? Jadi isi gugatannya itu menyatakan ada 2 pilihannya. Kalau memang handphone itu ada keterlibatan dengan kejahatan pembunuhan, kalau memang pihak kepolisian bisa membuktikan ada percakapan yang menguatkan sangkaan dari pihak kepolisian, mohon dibuka Untuk didengar bersama. untuk didengarkan bersama, Oke. agar kebenaran itu terungkap. Oke. Tapi seandainya tidak ada hubungan dengan kejahatan, untuk apa disita? Harus dikembalikan. Dikembalikan kepada pemiliknya. Oh, 2 permohonan Dua itu. permohonan itu. Oh. Nah, sama juga kan mau nyari setan goib gitu nggak ada. Orangnya nggak ada, mau cari kemana? Nah, kalau memang orangnya ada, cari, tangkap. Nah, kita masyarakat itu mengatakan kalau memang ada orangnya tangkap, silakan pegang itu handphone. Tapi sebelum dia nangkap orang, ya agar dia nanti tidak kalah lagi di pra peradilan, buktikan dulu isi chat ini. Jadi Andi ini umpamanya isi chatnya ada berhubungan dengan si Nah, sekarang isi chatnya aja tidak bisa menunjukkan ada kejahatan. Nah, kemudian mereka mau gunakan menangkap orang, ya nggak bisa. Ini nanti akan memalukan. Harusnya begini, mereka malu. Ya malu, kenapa? Apa yang mereka ucapkan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum ya, maupun ibaratnya kepada masyarakat nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kamu menurut saya udahlah, daripada nanti semakin malu ya, semakin tidak bisa menjaga harkat dan martabat kepolisian, udah mendingan, udah nyerah aja, udah terbuka aja, jujur. Kalau salah diakui kesalahan. Saya bingung sama pihak Mabes Polri sama Polda Jawa Barat. Ini mereka institusi kepolisian atau enggak sih gitu? Kalau mereka mencintai institusi kepolisian ini, benar-benar mencintai ya, pasti mereka ini menjaga harkat dan martabat kepolisian. Tapi kalau seandainya tingkah laku mereka seperti ini, ucapan dan tindakan mereka seperti ini terlihatnya jelas mereka ini tidak menjaga nama baik kepolisian, tidak menjaga harkat dan martabat kepolisian gitu. Oh iya, pasti saya akan pertanyakan. Saya akan pertanyakan. Mudah-mudahan mereka juga mengajukan saksi sama mengajukan ahli. Biar benar-benar saya sikat itu. Mudah-mudahan, saya berdoanya mereka berani mengajukan ahli, berani mengajukan saksi. Jadi harapan saya begitu, biar terbuka ya secara terang menderang ya, siapa sebenarnya yang mengungkapkan kebenaran, siapa sebenarnya berusaha menyembunyikan kebenaran. Saya tidak mungkin mengajukan ahli digital, sementara handphonenya saja mereka nggak mau buka gitu. Ya makanya nanti saya sampaikan aja, atau saya sampaikan begini, nanti mungkin di akhir persidangan saya akan menyampaikan mohon kepada mereka untuk membawa handphonenya. Gitu. Sebenarnya begini ya, sebenarnya kalau menghadapi perkara seperti ini, kalau memang mau jujur, mau terbuka ya, mau transparan, sebenarnya saya bukannya menganggap enteng ya, saya mengalahkan mereka ini merem aja, saya mengalahkan mereka ini. Kenapa? Karena fakta-fakta sebenarnya ini sudah menunjukkan ya bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan, kebenaran-kebenaran yang sengaja disembunyikan oleh pihak mereka. Jadi gampang sekali kita mematahkannya. Nah, cuman permasalahannya mereka ini ya, yang pertama tadi, mereka ini ada nggak sih rasa malu, rasa ingin menjaga nama baik polisian, ya jangan sampai mereka ini seperti ngomong tidak ada pertanggungjawabannya. Sedangkan ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kesulitan saya memang ya tadi, ya saya akan kesulitan menghadapi para penegak hukum yang pertama mereka ini ya akhlaknya ya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita benar-benar memiliki ketakwaan ya, akhlak yang benar-benar benar-benar baik, tentu setiap ucapan dan tindakan kita pertanggungjawabkan, baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, kepada hukum itu sendiri, dan kepada Tuhan kita pertanggungjawabkan. Tapi permasalahannya kalau kita bertemu dengan penegak hukum yang ya
seenaknya aja ngomong, sesukanya aja melakukan tindakan, ucapan. Nah ini kita repot. Walaupun kita nasihati ya tentang masalah perbuatan ini akan mengandung masalah, akan berakibat dosa dan lain sebagainya, mereka tidak bisa mendengar. Bu Titin, kira-kira apa hasil dari pemeriksaan Bareskrim kemarin itu? Kalau mengenai hasil kan diserahkan kepada tim yang melakukan pemeriksaan kemarin yang ditanyai. Kalau materi sih kan terkait dengan pasal yang dikenakan itu 422, 351, 333, kemudian juga semua pasal itu keterkaitannya dengan laporan Bapak Jutek Bongso dari Peradi terhadap dugaan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Rudiana sesuai pasal-pasal tersebut itu. Jadi saya harus menjelaskan. Tapi penjelasan saja tentu saja didukung bukti-bukti dokumen yang saya miliki. Intinya saya harus merekonstruksi kembali apa sih yang terjadi mengenai penyiksaan yang terjadi di Polres Cirebon Kota pada tahun 2016. Apakah yang langsung terkait dengan Saka Tatal dan Sudirman atau terhadap 6 terpidana lain yang di 2016 itu kuasanya tidak saya pegang. Jadi karena saya hadir di sidang, kemudian juga mendampingi 2 terdakwa waktu itu Saka Tatal dan Sudirman, di situ harus dijelaskan apa yang dilihat, apa yang diketahui, dan dokumen apa yang dimiliki mengenai pasal-pasal yang dituduhkan atas dugaan tersebut oleh Bapak Rudiana. Mengenai keterangan palsu di bawah sumpah, mengenai penganiayaan, mengenai perampasan kemerdekaan. Saya juga harus menyodorkan bukti-bukti yang memang tidak pernah dibuka ke forum, kemudian juga tanggal berapa saya mendapatkan informasi itu di persidangan maupun komunikasi langsung yang disampaikan oleh 8 terdakwa saat itu. Jadi semuanya dijelaskan saya secara rinci, kemudian dokumen-dokumen yang saya miliki juga diserahkan kepada penyidik yang melakukan PAP itu. Jadi ada dokumen-dokumen yang serahkan di fotokopi dan itu dokumen-dokumen sebetulnya tidak pernah juga saya informasikan atau saya sebarkan keluar. Jadi dokumen itu sekarang sudah sampai ke tangan Bareskrim. Kalau ternyata kemudian ada kekurangan informasi dari Ibu, apakah Ibu siap untuk kembali dipanggil oleh penyidik Bareskrim? Ya, saya siap karena setahu saya ada di Cirebon, kemudian juga proses yang terjadi saat ini adalah kerja keras dari tim sus bentukan Kapolri yang ternyata saya ketahui betul bahwa sampai hari ini tidak pernah berhenti bergerak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada beberapa tim sus yang terus berkomunikasi, kemudian meminta dokumen-dokumen yang seharusnya mereka miliki, tetapi memang ada di tangan saya. Saya yakin betul masalah itu. Terima kasih juga kepada Bareskrim yang kemarin memeriksa saya dan meminta keterangan dengan nyaman, kemudian membuka kesempatan pada saya selebar-lebarnya untuk menyatakan apa yang terjadi di 2016. Saya yakin apa yang saya sampaikan itu tidak asal bicara karena memang saya sudah serahkan dengan bukti-bukti yang saya miliki dan belum pernah saya keluarkan. Itu sebenarnya menjadi catatan pribadi saya, tetapi bisa terkonfirmasi apabila dari kejaksaan maupun kehakiman punya catatan yang sama. Karena saya menyerahkan tanggal-tanggal apa yang terjadi di tanggal-tanggal itu terhadap terdakwa saat itu maupun kondisi yang ada. Tadi Ibu katakan tim sus bentukan Kapolri. Konkretnya seperti apa sih Bu kerja mereka dalam konteks menyikapi kasus Pina Cirebon ini? Saya yakin dengan pergerakan yang sekarang terjadi yang mungkin belum diketahui secara umum sudah mencapai pada titik yang
saya punya keyakinan, sangat yakin bahwa sudah sampai pada tim sus, mungkin sudah pada sampai kesimpulan memang 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Hanya saja memang karena prosesnya sedang melalui PK dan kita tinggal menunggu hasilnya. Tetapi bukan hanya pada persoalan dikabulkannya PK, ada fakta-fakta lain yang sekarang sedang diungkapkan oleh tim sus bentukan Kapolri mengenai dugaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di unsur kepolisian Cirebon Kota. Itu yang saya melihatnya sedang terus dilakukan prosesnya oleh tim sus bentukan Kapolri. Karena saya juga tahu betul kondisi itu karena saya memang tinggal di Cirebon dan ada hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, mereka masih mencari dokumen-dokumen yang diperlukan. Kebetulan juga saya punya dokumen-dokumen itu. Bu, minta konfirmasi, artinya tim sus Polri bentukan Kapolri itu sudah meyakini bahwa kasus Vina Cirebon ini bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Saya minta konfirmasinya. Kalau bukan pembunuhan dan itu kecelakaan, karena kan sebetulnya yang mengekstraksi handphonenya Vina itu sebetulnya tim sus. Tim sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega dan akhirnya membuka ekstraksi handphonenya Vina, bukan handphonenya Widi. Handphonenya Widi itu diekstraksi oleh tim hukum dari Pradi, tetapi handphonenya Vina justru dibuka oleh tim sus bentukan Kapolri. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya. Peristiwa masih ada komunikasi pada pukul 22.14. Karena apa? Karena tim sus juga mengingatkan kepada Widi dan Mega. Pernah nggak terjadi komunikasi seperti itu? Walaupun Widi dan Mega lupa, tetapi setelah dibuka ekstraksi handphone Vina dan diingatkan apa saja kalimat yang tera di dalam percakapan tersebut, akhirnya Widi dan Mega betul-betul secara utuh mengingat peristiwa itu detail dengan waktu-waktunya. Dan kalau misalnya masyarakat tahu, itu sebetulnya betul-betul atas bantuan tim sus bentukan Kapolri. Dan itu saya sudah konfirmasi betul kepada Widi dan Mega, mereka bertemunya kapan, kemudian berapa kali pertemuan, apa percakapan yang terjadi hari itu. Dari proses sidang PK kemarin saya amati, jaksa masih punya kecenderungan meyakini bahwa kasus Vina Cirebon ini pembunuhan sesuai dengan putusan pengadilan 2016. Bagaimana itu, Bu? Ya sebetulnya saya juga, ya bukan cuma saya lah, seluruh masyarakat Indonesia juga sangat menyayangkan. Kenapa sih jaksa begitu kekeh? Apa sih sebetulnya yang ditutupi dari keyakinan kejaksaan yang terus saja menganggap seolah-olah peristiwa itu betul terjadi di 2016. Padahal di ruang sidang PK itu sudah sangat terbukti. Mana ada saksi-saksi yang dihadirkan di bawah sumpah dalam kondisi yang mereka tidak pernah dihadirkan di 2016, tetapi sanggup menyatakan kebenarannya. Apakah itu tidak beresiko? Walaupun sekarang sudah sangat terbuka, tetapi apakah itu tidak beresiko besar apabila mereka melakukan kebohongan dengan dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia karena itu live. Jadi saya juga bingung kenapa sih kejaksaan masih kekeh. Sebetulnya apa sih yang ditutupi oleh kejaksaan? Kita juga sedang cari tahu kenapa sih sampai begitu meyakini peristiwa itu betul, padahal dari berkas-berkas di 2016, dari terjadi hal yang di sidang 2016, ada juga kesalahan yang dilakukan jaksa dengan tidak konkretnya antara dakwaan dan hasil visum, tetapi jaksa tetap memaksakan membuat dakwaan sehingga 7 terpidana mendapat vonis, 7 terdakwa saat itu dan menjadi 7 terpidana mendapat vonis seumur hidup. Padahal jelas-jelas dalam hasil visum tidak pernah ada luka tusuk, tetapi jaksa dalam dakwaannya menyatakan ada luka tusuk. Jadi kita sangat menyayangkan argumen jaksa dan bersikukuh pada peristiwa 2016 itu meyakini 8 terpidana ini adalah pelakunya. Kita sangat menyayangkan itu.
Bu, sekarang kan proses sidang PK sudah selesai. Nasib, katakanlah nasib ke-6, 7 terpidana sekaligus 1 terpidana Sakatata yang sudah bebas itu sudah masuk pada wilayah domainnya Mahkamah Agung. Ada saran Bu atau ada masukan barangkali untuk Mahkamah Agung? Sebenarnya sih bukan masalah masukan ya, kita ini masalah harapan dan doa. Tim kuasa hukum dari Pradi sudah begitu kuat menyajikan fakta-fakta di persidangan, baik itu saksi-saksi alibi, saksi-saksi ahli, maupun justru fakta-fakta yang betul-betul mempertegas ini adalah kecelakaan lalu lintas. Hasil ekstraksi yang diungkap di persidangan dan diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon juga itu sudah luar biasa, menyatakan bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dan sekarang harapan kita adalah kepada Mahkamah Agung. Saya juga selalu berdoa mudah-mudahan Mahkamah Agung terketuk hatinya, dan saya yakinlah di tingkatan Mahkamah Agung melihat tayangan secara langsung pada saat sidang PK, karena di situ juga ada air mata, ada kepedihan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, tetapi ada fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. 8 terpidana termasuk Sakatata bukan pelaku pembunuhan. Mari kita sama-sama berdoa agar Mahkamah Agung terketuk hatinya untuk meyakini dan mengabulkan PK seluruh terpidana yang saat ini sedang memperjuangkan keadilan. Oke, terima kasih Bu Titin, sukses selalu, sehat-sehat selalu. Salam buat semua tim kuasa hukum 7 terpidana, dan salam juga buat semua terpidana. Bravo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pemirsa wawancara saya dengan kuasa hukum Sakatata dan Sudirman, Ibu Titin Priarianti 2016.